Oke Mas, boleh diperkenalkan nama dan asalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Nur Khalif Indra Arianto, biasa dipanggil Indra. Saya asal Tegal, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mas, sebelumnya tahu LPK kita dari mana ya Mas? Sebelumnya saya tahu LPK Quantum itu dari Facebook, karena kan LPK Quantum sering upload konten tentang teknisi HP ya. Ingat Mas ingat nggak kira-kira konten yang mana tuh yang membuat Mas tertarik? Ini yang tentang belajar jadi teknisi. Oke. Sebelumnya ada basic? Sebelumnya sih nggak ada sama sekali. Berarti betul-betul dari nol? Iya. Mulai dari pengenalan alat juga di sini barusan? Iya. Oke. Menurut Mas gimana nih 10 hari pembelajaran di LPK Quantum, gimana menurut Mas suasana pembelajarannya mulai dari instruktur dan segala halnya? Untuk suasana kelas dulu ya, suasana kelasnya sih nyaman, alatnya cukup lengkap, penerangannya oke, instrukturnya juga bagus ya, sama teman-teman peserta lain tuh saling support gitu. Jadi selama belajar 10 hari di sini itu cukup menyenangkan dan ilmunya cukup banyak menurut saya. 1 sampai 10 yang tadinya Mas benar-benar dari nol. Kira-kira sekarang Mas pemahamannya tentang reparasi handphone udah di angka berapa ya Mas? Kalau dikomparasi ke angka mungkin 8,5. Wow, upgrade-nya banyak banget ya. Iya. Boleh tahu alasannya Mas kenapa memberikan angka 8,5? Pertama pembelajaran tentang skema, jalur tegangan, nama-nama alat, pengaturan suhu, pencetakan IC itu sebelumnya sangat awam, dan setelah belajar di sini jadi sudah ada gambaran gitu. Berarti secara kita globalkan nih Mas, puas atau kurang puas? Puas. Harapan dong Mas, dan harapan dan doa buat LPK Quantum. Harapan buat Quantum semoga kedepannya tetap menjaga kualitasnya, tetap menjaga kekeluargaan di sini, karena di sini antara peserta, instruktur itu ngeblend gitu, maksudnya nggak ada kata canggung gitu. Instruktur juga ramah ke peserta, jadi peserta juga kalau mau ada apa-apa enak bilangnya gitu. Oh, berarti tidak ada kecanggungan, suasana belajar memang Ya. betul-betul kayak netral ya? Netral, enak. Satu kata buat LPK Quantum, boleh kemana LPK? LPK Quantum luar biasa. Terima kasih Mas. Boleh Mas diperkenalkan nama dan asalnya dari mana? Nama saya Muhammad Jabil dari Sayung, Demak. Demak deket ya Mas? Ya, lumayan jauh. Demak yang jauh. Sebelumnya tahu LPK Quantum dari mana Mas? Dari Facebook, Dari Facebook. karena sering upload tentang servis HP. Sebelumnya ada basic? Nggak ada sih, No. cuman lihat dari konten-konten aja. Dari konten otodidak atau Autodidak, sekedar lihat atau sudah mulai eksekusi. Berarti otodidak ya? Autodidak. Menurut Mas gimana nih suasana pembelajaran selama 10 hari kita belajar di sini? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Apalagi kru-krunya cerewet. Membuat kita tidak mengantuk. Sudah? Secara struktural penyampaian, pembelajaran, efektivitasnya. Cara menyampaikannya cukup dimengerti. Dan pembelajarannya banyak yang aku dapatkan. Hal yang paling gak suka dan nyebelin selama di LPK? Banyak yang riwa-riwi ketika pelajaran. Oh, oke. Jadi Mengganggu pas konsentrasi. saat pelajaran banyak yang lewat kiri, lewat pertemuan. Itu yang tidak saya suka. Oke. Lagi ada yang lain? Sudah, dan terima kasih. Boleh dong Mas harapan dan doanya untuk LPK Quantum? LPK Quantum semoga kedepannya semakin bagus, semakin jaya, semakin sukses. Dan jangan lupa bersedekahlah. Oke, satu kata buat LPK Quantum boleh Mas? Satu katanya apa ya? Mantap! LPK Quantum mantap! Oke, terima kasih Mas Jami. Mike.
Boleh diperkenalkan Mas, nama dan asalnya dari mana? Nama saya Satrio Fitrianto, asal dari Banyumanik, Semarang. Jauh ya Mas? Sangat jauh. Jauh kali ya, jauh. Sebelumnya tahu LPK Quantum dari mana Mas? Saya dari rekomendasi teman kakak. Rekomendasi teman, berarti temannya itu pernah kursus di sini atau sekedar rekomendasi tahu aja? Sekedar tahu mungkin. Sekedar tahu. Mas sebelumnya sudah pernah visit ya sama Yupia? Udah. Apa yang membuat Mas yakin? Karena kan udah visit langsung. Iya. Kenapa nggak timbul ragu, nggak jadi nih, nggak rekom? Apa yang membuat Mas setelah visit, oke aku ikut? Karena lihat tempatnya Mbak, memadai sama fasilitasnya lengkap. Sebelumnya ada basic reparasi handphone Mas? Belum sama sekali. Berarti benar-benar dari nol, Iya. mulai dari pengenalan alat, fungsi dari alat tersebut ya? Iya. Oke. Selama 10 hari pembelajaran, gimana menurut Mas dari segala sisinya? Dari segi apa? Segi apapun. Untuk pembelajarannya sih seru ya, Mbak. Maksudnya tidak membosankan gitu. Biasanya kan banyaknya materi terus jadi bosan. Kalau ini kan diselingi sama praktek jadi lebih cepat ngingat aja pembelajarannya. Hal yang paling nyebelin, nggak enak di LPK Quantum? Apa ya? Mungkin ya itu sih lah. Banyak yang jalan tiba-tiba waktu kelas mungkin itu. Yang lain? Udah. Yakin? Yakin. Serius? Oke, harapan dan doanya untuk LPK Quantum? Semoga LPK Quantum semakin maju, semakin banyak yang tahu aja tempatnya. Satu kata buat LPK Quantum Mas? LPK Quantum istimewa. Terima kasih. Nama saya Diki Handika, saya dari Sumatera Utara, lebih tepatnya Binjai. Sebelumnya Mas sudah ada basic reparasi handphone? Udah, cuman ingin mengupdate lagi biar lebih percaya diri. Tahu LPK Quantum dari mana Mas? Dari Facebook, Kira-kira konten yang mana atau iklan? dari iklannya awalnya, lalu saya telusurin, saya lihat-lihat semua kontennya, lalu saya tertarik di situ. Apa yang membuat Mas tertarik dari Medan sampai sini jauh banget ya? Dari sekian banyak LPK, kenapa oke deh saya langsung cus ke Quantum? Ya sebelumnya saya telusuri dulu di Medan gimana proses pembelajarannya itu seperti kurang meyakinkan saya. Jadi saya lihat di Quantum lebih meyakinkan saya. Jadi dari saya dipantau ternyata oke fix saya pergi. Iya. Oke. Nah, sesuai nggak sih ekspektasi Mas saat sampai di LPK Quantum? Alhamdulillah sesuai. Sesuai. Menurut Mas gimana nih suasana pembelajaran kita di sini? Asik, belajar sambil bermain tapi tetap waktunya belajar ya fokus di sini. Hal yang paling nyebelin dan menjengkelkan selama ada di LPK Quantum? Nggak ada sih, paling cuman apa ya? Ada sebagian administrasinya lah, bagian adminnya yang sering jahil gitu. Contohnya, jahil yang seperti apa nih? Nyubit, kekelihatan. Lagi. Ya kan sakit ya, kalau cubit kekuatan tuh ya sakit. Jadi kok diperiksa beriru nih. Tapi asik ya? Tapi asik lah. Tidak merasa tertekan? Enggak. Ya. Iya. Yang lainnya ada masukan yang lainnya? Ya paling masukan untuk Quantum lebih sering, lebih semangat lagi lah untuk merepostnya agar yang jauh-jauh di sana bisa banyak yang tahu gitu. Mas juga? Hah? Repost juga ya? Iya. Oke. Harapan dan doanya untuk LPK Quantum Mas? Yang pasti terus semangat, tetap berjuang, sukses selalu. Udah itu aja. Satu kata buat LPK Quantum dong Mas? Mantap. Nama saya Fajar Sidik, asal saya dari Garut, Jawa Barat. Sebelumnya tahu LPK Quantum dari mana Mas? Saya tahu LPK Quantum ini sebenarnya dari TikTok. Berawal dari saya mau coba unlock tool dan saya cari-cari mau itu, ada di akunnya Quantum dan ada nomor Mbak Ika. Saya chat, tanya-tanya dulu. Sebelumnya emang saya nggak punya basic tapi cuman mau coba-coba aja. Karena saya sebelumnya cuman teknisi LCD konektor gitu aja. Tidak sampai ke hardware.
Tapi kuliah ketika saya lihat-lihat profil di WA bisnisnya, oh ada pelatihan ini. Nah, udah itu kulihat-lihat lah TikToknya, isi TikToknya. Wah, mantep kayaknya ini. Dan kebetulan harga terjangkau dan saya udah minat banget. Nah, saya hubungi dan akhirnya saya berakhir ada di sini. Nah, yang tadi Mas dari cerita Mas tuh tengok sana, tengok TikTok, tengok dari WA bisnis kita. Nah, sesampainya Mas di sini sesuai ekspektasi nggak sih? Sesuai. Sesuai. Puas atau kecewa dengan terlalu tinggi ekspektasi? Kalau kecewa untuk ekspektasi tempat ini tidak, tapi hanya sedikit kurang apa ya, waktunya terlalu singkat bagi saya yang benar-benar pemula untuk mengikuti sih. Karena kalau di rating dari 1 sampai 10 saya mungkin baru 4 aja. Mengapa begitu? Karena saya ini sebenarnya benar-benar di nol. Ketika saya udah daftar, udah DP dulu, udah itu dikasih apa namanya, link buat yang online juga kan dikasih gratis, link buat apa namanya, bukan pelatihan online itu yang sama Mbah Tommy. Saya nonton, saya baru tahu yang namanya harus pakai solder yang gini, baru tahu pakai blower. Pokoknya sebelum itu saya nggak tahu apa namanya plug, apa namanya solder wick, benar-benar dari nol. Jadi saya mengikuti ke sini, emang mungkin sayanya sedikit telat aja. Tapi mungkin nanti dengan adanya setelah ini magang, mudah-mudahan saya terbantu. Untuk gambaran ada, tapi untuk eksekusi tangan saya belum mahir atau apa. Kurang lama aja menurut saya di sininya gitu. Oke, berarti untuk secara keseluruhan oke, cuman menurut Mas waktu yang 10 hari terlalu singkat. Terlalu bagi Mas singkat. yang pemula. Iya. Suasana pembelajaran gimana menurut Mas? Kalau suasana pembelajaran di sini menurut saya cukup kondusif dan menyenangkan juga, teman-teman juga pada welcome, admin juga welcome, walaupun ada yang cerewet juga gitu kan. Ya, menyenangkan. Oke. Hal yang paling jengkelin yang nggak disuka nih dari LPK Quantum yang betul-betul LPK ini kasih masukan deh untuk yang ini. Yang paling jengkel, bukan jengkel ya, yang paling saya kurang sreg itu gini, ketika kan saya itu dari Jawa Barat, otomatis saya itu gak bisa bahasa Jawa. Kadang-kadang di tengah-tengah pembelajaran mungkin ada 1 kali 2 kali menjelaskan atau tanya jawab teman-teman saya sama instruktur itu kadang-kadang ada sedikit pakai bahasa Jawa. Jadi saya itu kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan dan apa nah yang itu kalau begitulah intinya. Yang lain ada lagi kira-kira? Yang lain oke aja menurut saya. Oke. Cuman kendala bahasa aja. Harapan dan doanya dong Mas untuk LPK Quantum. Kalau harapan saya semoga Quantum lebih maju lagi, lebih mendunia lagi, lebih meningkatkan apa namanya, kehadirannya di Indonesia lah. Apalagi untuk orang-orang di luar Jawa lah, suku Sunda, Sumatera emang sudah ada tapi kurang menggapai lah intinya. Oke. Satu kata buat LPK Quantum Mas? Lulusan LPK Quantum pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dikenal dengan nama? Dikenal dengan nama sebutan Tampan atau Tampancel. Sebelumnya tahu LPK Quantum dari mana Mas Tambang? Dari komunitas teknisi HP Wonogiri. Lalu waktu itu dapat undian Dopres di acara Pinset Jepara. Nah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk ikut pelatihan di Quantum Semarang ini. Bener nggak Mas? Mas kan dapat voucher nih, Yeah. voucher pelatihan gratis. Ya, Bener nggak itu gratis atau ada dikutip biaya? Karena kan banyak teman-teman kita yang belum tahu. Kita Yeah. sering bagi voucher Yeah. pelatihan gratis. Ada yang merasa gimmick. Boleh dong Mas testimoninya benar atau tidaknya pelatihan kita gratis? 100% benar. Tidak ada unsur tipu-tipuan. Fakta.
Nanti kalau nggak percaya bisa datang ke saya atau japri saya pribadi. Oke. Sebelumnya Mas sudah ada basic di reparasi handphone? Sudah sedikit-sedikit, Mbak. Sedikit-sedikit. Iya. Menurut Mas gimana nih suasana pembelajaran di LPK Quantum? Suasana pembelajaran satu nyaman tempatnya, kedua ya walaupun ada koreksi dikit ya di Quantum, mohon alatnya nanti diperlengkap lagi ya seperti yang dibutuhkan biar lebih enak untuk pembelajaran. Pokoknya Quantum mantap. Hal yang paling menjengkelkan atau yang kayak nggak ser nih di hati apa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi itu waktu pembelajaran harus fokus pembelajaran. Waktu kedua, waktu bercanda ada tempatnya sendiri. Jadi harus bisa menyesuaikan. Itu menurut saya. Itu ada kira-kira tambahan masukan lain? Tidak, cukup sekian. Oke. 1 sampai 10 kira-kira Mas upgrade-nya di angka berapa setelah dan sebelum pembelajaran? Sebelum dan setelah pembelajaran. Sebelum itu kan saya belum mengenal yang namanya dioda, kapasitor, dan lilitan. Ya walaupun lilitan tuh udah tahu ini bentuknya, tapi dari dasarnya kan belum. Tapi alhamdulillah sekarang udah tahu gunanya lilitan itu apa, dioda itu apa, dan kapasitor itu apa. Itu yang menurut saya. Kalau di bagian SOP mati total itu yang sangat pokok dan yang sangat penting sekali. Jadi saya update-nya di situ, Kak. Jadi tahu kerjanya dari IC cas itu kemana, ke IC power, setelah IC power itu lari ke CPU, setelah CPU itu nanti akan berkomunikasi dengan IMC. Gitu, Kak. Boleh dong Mas, harapan dan doanya untuk LPK Quantum. Harapan buat LPK Quantum semoga nanti tambah banyak lagi cabangnya dan buka lagi pelatihan bukan cuma di Semarang, nanti bisa entah itu di Wonogiri atau di Jawa Timur, jadi nambah cabang lagi. Satu kata buat LPK Quantum Mas. Quantum is the best. Terima kasih. Ini voucher gratis yang dari Quantum. Ini voucher kursus kelas offline seharga Rp3.500.000. Saya dapat voucher ini waktu gathering atau seminar di Jepara bulan kemarin tanggal 31, acara teknisi ponsel Kartini, dan kami dari tim teknisi ponsel Wonogiri itu kalau nggak salah orang 17, dan alhamdulillah dapat voucher gratis ini, dan saya ikut pelatihan di Quantum Semarang gratis, sama sekali tidak dipungut biaya apapun kecuali buat pokok sendiri. Sekian dan terima kasih. Ini Mbak. Nama saya Fahriza Januar, asal dari Jepara. Sebelumnya tahu LPK dari mana Mas? Sebelumnya tahu LPK dari YouTube, subscriber saya. Kira-kira dari konten kita banyak ya di YouTube konten kita. Konten mana itu yang kemarin membuat Mas yakin dan ikut? Ya tentang ACP, angkat cetak CPU itu saya belum bisa, yang saya tertarik sih. Dari yang apa Mas lihat di YouTube, kira-kira ini enggak siapa? Apa namanya? Puas nggak, sama nggak? Atau yang YouTube terlalu banyak gimmick, aslinya nggak segini? Kira-kira sama nggak? Apa yang Mas tonton di YouTube sama apa yang Mas dapatkan saat datang, kira-kira ada perbedaan? Tentunya ada, dan banyak tips dan trik yang belum saya ketahui dan sangat membantu itu. Berarti lebih puas saat langsung dibanding daripada nonton YouTube? Ya. Sebelumnya Mas sudah ada basic di reparasi handphone? Sebelumnya saya kerja di counter service 4 tahun, ikut orang. Berarti sudah ada basic dong? Sudah ada basic. Jadi apa yang membuat Mas sudah kerja 4 tahun, bukan waktu yang singkat ya Mas? Apa yang membuat Mas, aduh aku harus kursus lagi nih? Apa yang membuat Mas ingin kursus padahal Mas sudah punya ilmu lumayan lama, 4 tahun sebagai teknisi? Tentunya ingin upgrade skill, dan sebelumnya hanya
buka-buka YouTube langsung eksekusi. Lalu ingin ke sini kepengen tahu teorinya. Mas boleh relaxing dulu, kayaknya Mas tegang banget gitu. Kita cuma sekedar tanya jawab podcast, bukan apa namanya Pak lagi di sini? Interogasi. Bukan interogasi, jadi yang relax aja. Jadi jawab memang apa yang Mas dapatkan di sini gitu. Menurut Mas 10 hari di sini ya kita pembelajaran. Gimana menurut Mas suasana pembelajaran di LPK Kuantum? Cukup enjoy, nyaman. Teman-teman juga pada baik-baik. Itu sih. Secara penyampaian instruktur saat penjelasan kira-kira efektivitasnya bagus? Cukup enak dimengerti dan cukup jelas tips-tipsnya. Hal yang menurut Mas menjengkelkan yang perlu diperbaiki oleh LPK Kuantum kira-kira di bagian mana ya? Nah, ini sih sekedar masukan untuk masalah kebersihan. Kayaknya emang harus lebih diketatin. Kamar mandinya cuma satu, yang satu rusak. Terus kamar mandi adalah hal yang paling penting lah. Itu. Harapan dan doanya Mas untuk LPK Kuantum? Semoga lebih berkembang, sukses selalu, dan berkah lah. Satu kata untuk LPK Kuantum dong Mas? Mantap. Terima kasih Mas Fahri. Boleh diperkenalkan Mbak, nama dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Mulia, biasa dipanggil Lia, asalnya dari Jambi. Jambi. Sebelumnya tahu LPK Kuantum dari mana Mbak? Kalau LPK Kuantum taunya dari YouTube, kemudian Facebook. Apa kira-kira kan nggak sih konten kita yang mana yang membuat Mbak tertarik pelatihan di tempat kita? Awalnya sih lihat ini dulu, pengenalan alat-alat untuk servis handphone, kemudian baru lihat video-video selanjutnya, jadi ada rasa tertarik mau gabung. Kenapa mantap memilih LPK Kuantum dibanding banyak LPK lain? Mungkin lihat review-review yang ada sama harganya sih, maksudnya biayanya iya, maksudnya biayanya sama dengan yang lain tapi punya kelebihan sendiri gitu. Jadi kita dijemput di mana kita berhenti, terus kita mungkin yang cowok disediain mes, ya siapa tahu kedepannya ada mes buat cewek gitu. Untuk kategori teknisi cowok itu udah biasa. Nah, untuk kategori teknisi cewek ini menurut saya sangat jarang, Mbak. Apa yang membuat Mbak sebagai cewek ingin menjadi teknisi? Yang pertama sih awalnya penasaran, terus banyak handphone rusak juga di rumah, jadi belajar dari YouTube. Terus ada rasa tertarik, jadi pengen tahu lebih dalam, pengen punya usaha di counter juga, jadi harus tahu dasar-dasarnya karena kan kita harus tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Apa yang Mbak tonton di YouTube, Mbak share, cari tahu di Facebook dan sosial media kita yang lainnya, menurut Mbak sesuai nggak sih sama apa yang Mbak dapatkan saat pelatihan langsung? Sesuai, bahkan kayaknya lebih baik. Lebih baik. Menurut Mbak selama 10 hari pembelajaran, sebelumnya saya tanya dulu deh, Mbak sebelumnya udah ada basic nggak di reparasi handphone? Ya otodidak, paling ganti LCD sendiri, terus ganti baterai gitu aja. Ganti LCD dan baterai sudah bisa? Ya. Selama 10 hari pembelajaran di LPK kita, kira-kira menurut Mbak gimana suasananya? Suasananya asik, seru, terus pelajarannya juga cara instruktur menyampaikan itu mudah ditangkap. Hal yang menurut Mbak perlu dibenahi atau yang menjengkelkan saat berada di LPK Kuantum? Kalau yang menjengkelkan sih nggak ada, tapi kalau bisa kedepannya disediain mes juga buat cewek gitu. Sekedar untuk iya. Yang lainnya Oke. Harapan dan doanya dong Mbak untuk LPK Kuantum? Semoga LPK Kuantum semakin berkembang, semakin maju. Satu kata buat LPK Kuantum? LPK Kuantum mantap. Terima kasih Mbak Lia. Nama Yusha Jaya Kusuma, asal dari Bengkulu. Bengkulu. Sebelumnya tahu LPK Kuantum dari mana Mas? Tahu LPK Kuantum dari video YouTube. Video YouTube. Apa Iya. yang membuat Mas yakin mengikuti pelatihan di tempat kita
hanya apa yang membuat Mas yakin dengan hanya melihat video YouTube kita mengikuti pelatihan di LPK Kuantum? Yakin karena penjelasan video-video di YouTube-nya masuk gitu. Sebelumnya ada basic nggak sih Mas di reparasi handphone? Kalau basic ada, tapi cuma sekedar ganti LCD. Apa yang membuat Mas tertarik menjadi teknisi handphone dengan banyaknya profesi-profesi lainnya? Tentunya dengan berkembangnya zaman kan HP semakin menjadi kebutuhan bagi kita. Nah, maka teknisi ponsel ini juga semakin dibutuhkan seperti itu buat kedepannya. Menurut Mas, apa yang Mas lihat di sosial media kita, mau itu YouTube, Facebook, dan yang lainnya, sesuai nggak sih saat Mas datang di pelatihan tempat kita? Sesuai. Ada yang mengecewakan? Nggak ada. Menurut Mas, gimana suasana pembelajaran di LPK Kuantum? Suasananya kondusif, nyaman, dan juga instrukturnya, penjelasannya detail. Hal yang menurut Mas menjengkelkan atau yang kayak butuh masukan untuk LPK Kuantum, kritik dan saran? Kalau masukan, mungkin kan kita ditekankannya buat mengerti cara kerja HP ya. Nah, tentu buat memahami skematik itu sangat penting. Nah, mungkin beberapa teman yang terkendala belum punya laptop itu mungkin bisa dikasih pinjem gitu atau apa. Ada masukan lain yang mungkin ada unek-unek mulai dari itu staffnya, cara pembelajarannya atau hal lainnya? Nggak ada. Sejauh ini aman? Aman. Harapannya dong Mas dan doanya untuk LPK Kuantum? Harapannya semoga LPK Kuantum semakin maju, semakin ada inovasi-inovasi yang mainstream yang belum ada di tempat lain tapi di LPK Kuantum ada, seperti itu. Satu kata buat LPK Kuantum Mas? Satu kata, bukan satu kalimat ya? Boleh, satu kalimat juga boleh. Oke, pasti bisa. Terima kasih. Oke. Mbak, boleh diperkenalkan nama dan asalnya dari mana Mbak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasa dipanggil aja Mbak Zi atau Kak Zi. Asal saya dari Blora. Asal dari Blora. Ya. Sebelumnya tahu LPK Kuantum dari mana Mbak? Dari Facebook. Awalnya cari kursusan yang ada di Blora, tetapi ternyata ndak ada. Gitu. Akhirnya nemunya di LPK Kuantum. Apa yang membuat Mbak mantap untuk berangkat ke LPK Kuantum? Dari pertama scroll itu udah ini LPK keren gitu. Ya udah, itu aja. Dari pandangan pertama memang udah yakin aja. Iya, udah kok. Iya. Cinta pandangan pertama sama iya. LPK ya? Iya. Bisa. Nah, untuk secara umum nih, teknisi cowok belajar itu udah biasa. Nah, ini Mbak, apa yang membuat Mbak tertarik untuk jadi teknisi handphone cewek? Langka ya, untuk di Indo masih jarang banget. Iya. Awalnya memang saya ini nggak pede. Saya chat sama adminnya, alhamdulillah memang friendly gitu. Ya dikasih tahu kalau memang pernah ada siswa peserta didiknya yang cewek gitu. Oh ya udahlah, aku memberanikan diri untuk ya maju gitu. Secara pribadi Mbak kenapa tertarik ingin jadi teknisi handphone? Sebenarnya untuk ketertarikan itu karena ada peluang ya. Saya melihat ada peluang di situ, ya udah. Jadi coba-coba aja lah gitu. Mbak Ji sebelumnya ada basic di reparasi handphone? Sama sekali tidak ada. Sama sekali. Mulai dari alat dan fungsi alat. Iya, sama sekali tidak tahu ini namanya apa. Tidak ada basicnya. Selama 10 hari nih Mbak Ji pembelajaran di LPK Kuantum. Menurut Mbak Ji suasana di LPK Kuantum itu bagaimana sih Mbak? Cukup ini ya, menyenangkan. Dari segi warming up-nya sebelum pembelajaran
saya suka banget gitu. Emang pembawaan dari Kak Yupinya itu bisa membuat semangat gitu belajarnya. Untuk instruktur, Untuk instrukturnya penyampaiannya asik, nggak monoton, terus ya sesekali ada candaannya lah. 1 sampai 10 nih, rank untuk Mbak Ji sendiri, kira-kira Mbak Ji yang tadinya tidak benar-benar dari nol, bahkan alat juga nggak tahu, sampai dengan kita tadi hari terakhir, Mbak Ji kira-kira sekarang upgrade-nya udah di angka berapa sih Mbak? Kalau aku menilai sih masih di bawah 5 ya, belum, karena ini belum menguasai sepenuhnya, bahkan masih iya apa enggak, yang tak pahami itu bener ini apa enggak, kayak gitu, masih ada keraguan gitu ya, mungkin karena belum terjun langsung kayak gitu, jadi mungkin masih ragu lah gitu. Tapi kalau overall puas, merasa bisa tahu, oh ini namanya alatnya ini buat ini gitu. Oh, berarti secara teori dan praktek di sini Mbak merasa puas, tapi untuk kepuasan diri pribadi masih di angka 4, karena memang belum bisa mengaplikasikan apa yang iya benar. Oke. Harapan dan doanya dong Mbak Ji. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada nggak sih masukan atau unek-unek yang menjengkelkan selama pelatihan? Nggak ada sih, karena kebetulan saya duduknya di depan, jadi merasa nggak terganggu sama wirawirinya admin. Mungkin kalau yang di belakang iya kali. Jadi selama pembelajaran sering terganggunya itu kayak gitu. Harapannya dong? Harapannya untuk LPK Kuantum semoga kedepannya lebih bermanfaat, mencetak teknisi-teknisi ponsel lebih sukses, jaya selalu. Satu kata dong Mbak Ji buat LPK Kuantum. Gokil. Terima kasih Mbak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedi Nur Ahmad Rifai. Asal saya dari Magetan, Jawa Timur. Sebelumnya kalau LPK Kuantum dari mana nih sendiri? Sebelumnya tahu LPK Kuantum dari Facebook. Ada iklan Facebook, ya. Situ saya lihat profil, saya lihat konten-kontennya, saya lihat IG-nya, YouTube-nya, semuanya saya lihat dan saya tertarik, akhirnya datang ke sini. Apa yang Mas lihat di sosial media kita, baik itu IG, TikTok, dan lainnya, sesuai nggak sih saat Mas datang ke LPK Kuantum? Sesuai? Iya, sesuai. Sebelumnya, Mas ada basic di referensi itu? Belum ada, dari nol. Benar-benar dari nol. Apa yang membuat Mas tertarik menjadi teknisi bentuk dibanding banyaknya profesi-profesi yang ada sekarang? Memang banyak profesi, cuman dari saya sendiri pengen jadi pengusaha. Jadi saya pengen punya kemandirian, saya pengen usaha sendiri, tidak ikut orang. Soalnya saya sebelumnya pernah bekerja di perusahaan, ikut perusahaan orang, dan dari sayanya memang kurang nyaman.